semuanya, kembali lagi di podcast Ceramah, cerita usaha mahasiswa. Nah, sebelum kita mulai podcastnya, kita kenalan dulu kali ya, Kak. Jadi kenalin, nama aku Mayaka dari Teknologi Pangan Angkatan 2022. Dan aku Radita dari Teknologi Pangan Angkatan 2021. Kali ini kita berdua akan membawakan podcast ceramah pertama di tahun 2023. Oke, kali ini kita punya narasumber dari FPP yang hebat banget nih. Wah, siapa itu? Siapa lagi kalau bukan Kak Vano? Halo Vano, gimana nih kabarnya habis UTS? Ya, UTS lancar untungnya ya, cuman Susah-susah nggak? enggak. Mungkin Kak Vano bisa perkenalan diri dulu sambil cerita sedikit nih kesibukannya sekarang apa? Oke, perkenalkan nama saya Denjolo Revano Werang dari Agribisnis 21. Kesibukan sekarang ya bisnis sama organisasi juga begitu. Boleh tahu nggak sih gimana awal mula berdirinya Kaktia ini sampai sesukses sekarang? Oke, kalau Kaktia ini tuh sebenarnya awalnya berawal dari iseng-iseng sih. Aku iseng-iseng punya hobi di tanaman kaktus. Terus kemarin waktu pandemi tahun 2020 itu kan SMA kelasnya jadi online. Nah, gabut nih di rumah. Terus nyoba jualin beberapa. Ternyata ya berkembang sampai sekarang. Berarti Begitu. berawal dari kesukaan terhadap kaktus gitu ya? Iya, betul sekali. Oke, dan hobi juga nih nanam-nanam kaktus gitu. Iya. Jadi langsung diusahain. Iya. Oke, kan tadi kan mulainya waktu pandemi ya, Kak. Itu Ya. ada nggak sih hambatan-hambatan yang dialami Kak Vano dalam mendirikan usaha ini gitu? Dan solusinya apa? Kalau sebenarnya waktu pandemi malah penjualan tuh meningkat karena kan orang juga pada bosen ya. Terus para ibu-ibu mahasiswa juga itu biasanya dia larinya ke kayak melihara tanaman gitu, salah satunya kaktus. Cuman kalau kendala yang sering aku alamin ya sampai saat ini tuh biasanya tanamannya mati karena cuacanya nggak sesuai. Terus juga dulu kan saya pertama jualan itu di teras rumah, jadi lahannya sempit. Itu juga salah satu kendala kan karena stokku nggak bisa banyak. Cara menanganinya kalau tanamannya rusak karena lingkungannya nggak sesuai ya kita harus bikin lingkungannya sesuai dengan tanaman kaktus. Contohnya kayak sekarang ini dia harus panas, terus juga ya tempat terbuka gitu. Terus karena di sini juga lahannya lebih luas jadi stok saya juga lebih baiknya. Berarti punya tempat ini sejak kapan? Ini aku barusan pindah 2023 awal. Oh, berarti barusan bulan Januari Iya, kemarin? barusan bulan Januari kemarin. Berarti udah sesukses itu ya sampai bisa pindah ke tempat yang agak lebih gede ini. Terus gimana sih cara kamu buat brandingin produk kamu ke masyarakat ataupun ke teman-teman kamu? Oke, waktu pertama kali aku branding itu lewat sosial media. Kan kita tahu ya, di zaman sekarang itu Iya. sosial media itu kan sangat efektif dalam membranding sebuah produk. Jadi ya saya uploadnya di Instagram. Terus dari Instagram mulai merambah ke marketplace kayak Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Jadi kalau orang lihat itu bisa langsung lihat katalog dengan berbagai macam produk gitu. Terus kalau branding ke teman-teman ya paling cerita-cerita, contohnya kayak sekarang gitu kan. Ini Iya, podcast bisa, gitu kan, ntar bisa ada buat yang tahu promosi gitu gitu ya. ya, bisa buat promosi. Terus apa lagi ya kalau branding? Lebih fokusnya ke branding online sih. Jadi kita bikin konten-konten di Instagram setiap harinya biar orang tahu kalau Instagram ini tuh aktif gitu. Oke, boleh nggak sih aku senggol-senggol dikit tentang Ya. profit? Boleh. Kira-kira sebulan atau sebulan deh, profit sebulan kira-kira berapa? Berapa digit? Tebak deh, berapa? 2. Ada nggak? Ya. Wow, udah 2 digit. Terus dalam profit itu kamu biasanya buat kebutuhan kamu sendiri apa kamu kasih ke orang tua atau gimana? Dari profit itu ya tentunya ada yang tak pakai kebutuhan sendiri, buat bayar kuliah juga, buat Wow. jajan.
Terus paling sisanya buat nabung karena aku masih banyak target yang harus aku capai gitu. Wow, udah umur segini udah punya penghasilan 2 digit ya. Udah usaha segede ini, Kak Fana ngerjain sendiri atau ada karyawan sih, Kak? Kalau saat ini aku ada karyawan. Karyawan itu kalau tenaga kerja aku bilang ada 4 ya. Karyawannya 3, yang 1 orang tua. Kenapa orang tua tak masukin tenaga kerja? Karena orang tua juga aku kasih. Ya sesuai Iya. sesuai gaji gitu loh. Iya. Jadi aku masukin ke tenaga kerja. Saat ini sih kalau karyawan ada 3, itu aku ambil dari orang-orang sekitar, terutama kayak ibu-ibu yang misal belum punya pekerjaan gitu, aku tarik buat jadi karyawan gitu. Itu karyawannya tuh kayak ikut ngebantu ngerawat kaktusnya apa cuman buat packing atau gimana? Kalau karyawan tuh aku bagi menjadi beberapa bagian sih. Kan ini ada 3 karyawan nih. Ada Iya. 1 bagian packing, ada 1 bagian admin. Sebenarnya belum admin, cuman ini lagi yang mau aku latih buat jadi admin. Oke. Terus ada 1 lagi dia bagian yang perawatan tanaman. Jadi kayak dia yang ngepotin, nyiram dan lain-lain gitu. Oke, tadi kan Kak Fana sempat bilang nih kalau Kak Fana juga ikut organisasi. Nah, itu gimana sih cara bagi waktunya kuliah, punya usaha dan berorganisasi itu gimana, Kak? Oke, kalau cara bagi waktu pertama-tama sebelum kita mulai bahas bagi waktu ya. Kalau kita mau ngambil suatu hal itu kan mesti ada pengorbanan. Contohnya aku mau ngambil kuliah, mau ngambil organisasi, mau ngambil bisnis juga, otomatis kan waktuku juga tersita di situ. Jadi memang di sini aku hampir nggak ada waktu buat kayak main jalan-jalan gitu, hampir nggak ada. Soalnya contohnya nih sehari-hari aku biasanya kan kelas pagi jam 7, pulang jam 9. Pulang jam 9 tuh kalau teman-teman lain kan biasanya pada main atau kemana, karena kan jangka waktunya lumayan. Nah, aku harus pulang ke sini, aku nyiapin pesanan, aku promosi dan lain-lain. Terus nanti baru siang aku masuk kelas lagi. Siang masuk kelas, nanti pulang sore pun paling cuma istirahat bentar, mandi, makan. Setelah itu harus nyiapin pesanan lagi, biasanya sampai jam 7, jam 8 malam gitu. Setelah itu baru aku lanjut buat ngerjain tugas. Biasanya gitu. Kalau organisasi kan nggak setiap hari ya. Apalagi organisasiku lebih santai gitu kan, nggak setiap hari, nggak setiap minggu. Jadi ya itu bisa lah, nggak terlalu membebani lah kalau organisasi tuh. Oh, jadi mengurangi kegiatan-kegiatan yang nggak penting gitu ya, Kak? Iya, jadinya ya aku sampai saat ini kalau mau main tuh agak ya belum ada waktu. Belum ada waktu. Kalau semisal aku pun mau main ya otomatis besoknya aku harus lembur gitu biasanya. Terus kalau misalnya nih antara organisasi sama kuliahnya sama-sama padat nih, buat kayak packing terus merawat ini kamu alihkan seluruhnya ke karyawan atau kamu tetap nge-handle ini? Kalau misal waktu padat banget, betul-betul aku nggak ada waktu. Contohnya kayak kemarin itu kan aku ada praktikum harus nginep, itu kan aku nggak bisa handle di sini nih. Nah itu biasanya kan aku juga ada orang tua yang ikut, maksudnya ngawasin gitu kan. Biasanya nanti orang tua aku yang ngatur, aku kayak paling ya misal ambilin ini, pesanan ini cuma gitu doang. Nanti yang diatur orang tuaku. Cuma kan kadang terjadi miss biasanya kalau kayak gitu, karena aku nggak handle sendiri gitu sih. Oke, boleh nggak sih di spill dikit gitu produk-produknya? Mungkin ada range harga, dari harga berapa atau harga berapa biasanya ngejualnya? Ini aku ngambil produk. Iya. Iya. Boleh. Ini contohnya kayak gini. Ini aku kalau range harga tuh sebenarnya dari harga 3.000 ada sampai ratusan ribu itu ada. Jadi emang dari yang paling murah sampai yang mahal-mahal itu aku menyediakan supaya menjangkau lebih banyak pasar gitu kan. Terus juga selain tanaman, aku juga jualan kayak gini. Ini aku jualan pot kayak gini tuh 15 ribuan gitu. Terus aku juga melayani kayak misal souvenir itu aku juga melayani. Terus misal ada workshop perlu kaktus buat kegiatan nanam gitu, aku juga melayani. Terus misal ada yang mau bikin taman, kebetulan kemarin aku habis bikin taman juga, dan kebetulan yang aku bikin taman itu dosen Undip, itu aku juga melayani gitu loh. Jadi emang lebih
ya bercabang ke semua hal lah yang bisa aku bikin dari produk kaktus ini gitu. Agak sedikit kepo ya, ini kan Ya. tanaman, terus kadang-kadang kan yang beli juga dari luar Semarang kan. Ya. Itu gimana cara kamu packing? Sedangkan kalau tanaman kan kalau ditutup rapat-rapat kan gampang mati ya. Ya. Nah itu gimana cara kamu buat packingnya? Nah tadi kan tanya tentang gimana packingnya nih. Jadi kalau packing keluar kota itu yang aman sebenarnya pertama kita bongkar tanamannya. Jadi dibongkar gini. Terus ini tuh fungsinya buat ngeringin bagian akarnya. Ini kalau kalian lihat kan belum kering ya, masih agak basah. Ini nanti aku jemur di sinar matahari sampai kering. Nanti setelah kering baru aku buntel pakai tisu gitu. Jadi kita tisu biar tanamannya tuh tahan gunjangan gitulah. Terus di packing di kardus. Cuman gitu sih sebenarnya. Terus nanti konsumennya tuh tinggal nancepin ke tanahnya gitu? Ya nanti kalau sampai di konsumen nanti tinggal Oh. ditanam aja seperti biasa gitu, taruh di tanah. Udah. Berarti ini selesai. exclude sama pot sama tanahnya? Kalau kirim keluar kota kita exclude pot sama tanah kecuali Oh, beli oke, tambahan oke. ya gitu. Oke. Karena kan tanah juga lumayan berat. Nanti ongkirnya mahal. Apa sih Kak pesan atau tips and trick buat teman-teman mahasiswa nih yang masih ragu atau mungkin malu dan takut buat memulai usaha gitu? Kuncinya sebenarnya yang pasti jangan ragu buat memulai, karena kalau kita nggak mulai gimana bisa tahu gitu kalau bisnis ini bakal jalan. Terus juga jangan malu, karena kan kita harus menawarkan ke orang-orang nih. Kalau malu ya susah buat promosinya gitu. Dan yang terakhir harus konsisten, karena kalau yang aku lihat-lihat itu biasanya usaha yang dimiliki oleh mahasiswa itu nggak konsisten. Mungkin karena dia sibuk atau mungkin ya nggak bisa kehandle antara kuliah sama bisnisnya gitu kan, jadinya nggak konsisten. Nah itu yang sering aku jumpai. Padahal kan kalau dilihat bisnisnya itu udah mulai berkembang gitu, cuman karena nggak konsisten, semisal nggak aktif selama berapa bulan gitu kan, otomatis juga orang yang ngelihat ya taunya ini bisnisnya udah mati gitu kan. Jadi gitu. Oke. Nah, mungkin dari Vano bisa nih promosi, mungkin bisa sebutin IG-nya atau e-commerce lainnya gitu. Oke. Ya, jangan lupa follow, subscribe, like, comment IG-nya Kaktiae, CACTIAE. Di Shopee, di Tokped dan lain-lain sama, karena kita ingin membangun satu brand yang sama gitu. Nah, jangan lupa ya dibuka dan di-follow. Mungkin kalian yang tertarik dengan kaktus-kaktus bisa beli nih di Kak Vano. Iya, bagus-bagus guys, semisal kalian mau wisuda, bukan wisuda sih, mau ngasih hadiah orang wisuda gitu juga bisa. Ngasih hampers, lebaran gitu juga bisa. Harganya juga terjangkau. Oh iya, kan? betul sekali, betul sekali. Oke, jadi bisa kita simpulin ya teman-teman kalau kita tuh nggak boleh ragu nih buat mulai usaha. Bahkan dari hobi pun kita bisa mendapatkan profit yang sangat besar gitu ya Kak. Iya. Nah, oke, kita udah di penghujung podcast. Sekian podcast ceramah kali ini. Terima kasih juga kepada Vano udah mau jadi narasumber kita. Sama-sama. Aku Dita. Aku Mayaka. Aku Vano. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast ceramah selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.